Yesus adalah Allah yang perkasa, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, di saat seseorang mengalami pergumulan yang menekannya, hal pertama yang dipikirkan adalah siapakah yang dapat diandalkan untuk melepaskan dari pergumulan itu. Ada yang berpikir orang yang punya pengaruh, kekuasaan, atau kekayaan. Tetapi seringkali pertolongan dari manusia justru tidak memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan, satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita, karena Dia adalah Allah yang perkasa. Bangsa Yehuda berada di bawah pemerintahan Asyur, yakni sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah. Berita penghukuman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dirangkaikan dengan berita penyelamatan yang dikerjakan Allah bagi umatnya. Yesaya 9 ayat 5 merupakan nubuatan mesianik yang menyatakan kedatangan Mesias sebagai Allah yang perkasa. Sebagaimana yang umumnya terjadi pada masa itu, kekuatan suatu bangsa sangat ditentukan dari keperkasaan Allahnya, dan Mesias yang dijanjikan diperkenalkan sebagai Allah yang perkasa. Demikian. 1. Mesias itu adalah Allah. Sebutan Allah yang perkasa, El Gibor, pasal 9 ayat 5, tidak mungkin dapat dipahami tanpa memperhatikan situasi historis di baliknya. Pada waktu itu bangsa Yehuda sedang menghadapi kemelut secara politis dan militer. Mereka sedang dikuasai ketakutan karena dikepung oleh bangsa Israel dan Aram. Pasal 7 ayat 1-2. Dominasi bangsa Asyur yang kian meningkat menjadi ancaman bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk bagi bangsa Yehuda. Pasal 8 ayat 3-8. Di tengah ancaman seperti itulah janji tentang kedatangan Allah yang perkasa itu diberitakan bahwa Mesias akan melepaskan kuk dan gandar orang-orang yang tertindas serta mematahkan tongkat si penindas. Pasal 9 ayat 3. Semua sepatu tentara akan dibuang ke dalam api. Pasal 9 ayat 4. Ia akan memiliki kekuasaan yang besar dan kekal. Pasal 9 ayat 6. Sebutan El Gibor sebagai bukti bahwa Yesus Kristus, Sang Putra, adalah Allah. 2. Mesias adalah perkasa. Kata perkasa diartikan sebagai kuat dan tangguh, serta berani, gagah berani, kuat dan berkuasa, hebat, keras. Sedangkan dalam bahasa Ibrani kata Gibor berarti very powerful atau strong. Dan dalam bahasa Yunani kata dunamos menggambarkan sebuah kekuatan yang tidak dapat tertahankan. Kata ini tidak pernah digunakan untuk ilah-ilah lain yang ada pada masa itu, tetapi hanya ditujukan untuk pribadi yang maha tinggi. Uraian di atas menunjukkan keperkasaan Mesias yang dijanjikan bila dibanding dengan ilah-ilah lain. Tetapi juga lebih besar dari permasalahan yang saat itu sedang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Bahkan lebih lagi, kata Gibor dapat diartikan sebagai pemenang atau tangguh dan tidak terkalahkan. Nubuat mesianis ini pun digenapi dalam diri Yesus, bahwa dalam masa pelayanannya, atribut atau sifat ilahinya mengalahkan segala tantangan, sakit penyakit, dan kuasa kegelapan. 3. Tujuan Mesias menyatakan keperkasaan. Nubuat tentang kelahiran seorang putra yang akan menyelamatkan Yehuda, Yesaya 7 ayat 14 dan 9 ayat 5, sudah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Sebagai El Gibor, Yesus Kristus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Ia juga adalah sang raja yang akan mengembalakan umat Allah. Matius 2 ayat 5 dan 6. Ia adalah keturunan Daud yang akan memimpin umatnya dengan segala kebesarannya. Matius 1 ayat 1 ayat 20. Matius 2 ayat 5 dan 6. Hal yang bertolak belakang dari sisi keperkasaannya. Mesias yang dijanjikan itu memberi diri sebagai domba yang siap untuk dikorbankan.
Yesaya 53. Membiarkan diri mengalami penderitaan atau penolakan orang berdosa, bahkan hingga rela untuk mati di kayu salib. Puncak dari keperkasaan yang ditujukannya adalah Yesus telah bangkit dari kematian. Ia telah menang atas musuh terbesar manusia, yaitu maut, sehingga setiap orang percaya kepadanya juga mengalami kelepasan dari maut, yaitu hidup yang kekal. Sahabat Iktus, Alkitab menyampaikan tentang dunamos atau keperkasaan Allah yang telah diberikan kepada kita yang telah memiliki Yesus dalam hati. Itu berarti bahwa kesanggupan untuk mengalahkan setiap tantangan atau permasalahan telah diberikan oleh Tuhan, dan kita menggunakannya dalam kehidupan secara pribadi maupun dalam pelayanan. Dengan alasan itulah, maka sesungguhnya kita tidak perlu merasa takut dan gentar dalam menghadapi situasi yang sesulit apapun, karena memiliki El Gibor. Tuhan membawa saya untuk mengerti tujuan tertingginya, yakni keselamatan jiwa lebih dari segala hal lain. Bahkan ia rela untuk menanggalkan kealahannya dan segala keperkasaannya untuk menebus dosa kita. Musuh terbesar telah dikalahkannya. Itu berarti tidak ada yang dapat menghalangi pemberitaan kabar baik demi penyelamatan umat manusia. Allah yang perkasa adalah Allah yang menyelamatkan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pergumulan apa yang sangat menekan kehidupan saya saat ini? Apakah saya mempercayai bahwa Yesus, Allah yang perkasa, pasti memberi kemenangan? Hal apa yang dijanjikan kepada saya apabila saya mempercayai Yesus sebagai Allah yang perkasa? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkaulah Allah yang perkasa. Tidak ada yang dapat disejajarkan denganmu ya Tuhan, karena keperkasaan-Mu mengatasi ilah-ilah yang lain. Tidak ada yang lain dapat saya andalkan, apalagi ketika saya menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini, seperti sakit penyakit, kesusahan, dan jalan buntu. Engkau bukan hanya menolong saya secara jasmani, tetapi juga memberikan kebahagiaan sejati kepada saya. Amin. Yesus adalah pahlawan yang kekuasaannya tidak tertandingi.